Aplikasi berbasis online milik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini sangat memudahkan pihak PPK maupun pihak PBJ karena tidak perlu repot untuk datang ke kantor untuk bertemu, sehingga dapat mengefisiensikan waktu kedua belah pihak. Halo semuanya, perkenalkan aplikasi PBJ Berdata. Pada dasarnya, aplikasi ini mengorganisir proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Bekasi. Dengan adanya aplikasi PBJ Berdata, kita bisa mengetahui sudah sampai mana proses administrasi pengadaan barang dan jasa. Apakah belum lengkap, atau ada yang perlu diperbaiki, atau bahkan sudah masuk tahap hasil pengumuman pemenang tender. Langkah pertama, buka website PBJ Berdata dengan mengetikkan di address bar www.pbj.gigtech.id. Login dengan menggunakan username dan password. Di menu dashboard, kita akan menjumpai menu pendaftaran, verifikasi, Kabag, Kasubag, Pokja, pejabat pengadaan, pengendalian, dan yang lainnya yang akan kita bahas. Untuk menu pertama yang akan kita bahas, yaitu menu pendaftaran. Di menu pendaftaran, pilih subunit atau perangkat daerah, lalu klik tambah, pilih PPK, isi RUP, nama pekerjaan, jumlah hari, pagu paket, dan lain-lain. Jika sudah, klik simpan. Setelah disimpan, akan muncul nama PPK, nama pekerjaan, pagu paket, tanggal permohonan, dan lain-lain. Jika ingin merubah inputan yang barusan, klik perbarui. Jika sudah, klik simpan. Jika ingin mengetahui proses pengadaan sudah sampai mana, klik tracking. Jika ingin menghapus pekerjaan, klik hapus. Jika sudah siap untuk verifikasi, klik on. Di menu ini, verifikatur menerima notifikasi permohonan pengadaan dari PPK. Proses pengadaan akan masuk ke bagian usulan terlebih dahulu. Di menu lihat, kita bisa mengetahui kode RUP, nama pekerjaan, pagu dan HPS, OPD, metode pemilihan, dan lain-lain. Di menu review, verifikatur akan memeriksa surat permohonan, rancangan umum pengadaan, KAK, dan lain-lain. Apabila dirasa belum lengkap, maka bisa pilih belum lengkap dan akan masuk ke notif PPK untuk melengkapi melalui aplikasi PBJ Berdata. Tetapi apabila sudah lengkap, bisa klik lengkap lalu klik simpan. Setelah disimpan, akan ada notifikasi masuk ke Kabag PBJ dan PPK. Di menu cetak lembar kelengkapan, kita bisa download atau print dalam bentuk surat yang otomatis memakai kop PBJ dengan isian sesuai yang diinput oleh verifikatur. Di menu tracking, kita bisa mengecek sudah sampai mana proses verifikasi. Di menu ini, Kabag PBJ bisa lihat kode RUP, nama pekerjaan, pagu dan HPS, OPD, metode pemilihan, dan lain-lain. Setelah selesai memverifikasi, klik di menu disposisi. Kabag akan mendisposisi pekerjaan pengadaan barang dan jasa ke Kasubag. Ini jika ada catatan, tanggal dan upload berkas jika ada, lalu simpan. Di menu tracking, kita bisa mengecek sudah sampai mana proses verifikasi. Di menu ini, Kasubag PBJ yang diberikan disposisi oleh Kabag PBJ bisa lihat kode RUP, nama pekerjaan, pagu dan HPS, OPD, metode pemilihan, dan lain-lain. Juga bisa melihat berkas yang diupload seperti surat permohonan, KAK, rancangan kontrak, HPS, RKADPA, SKPPK.
Setelah menerima, memeriksa, selanjutnya Kasubag PBJ akan mendisposisi pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada Pokja atau pejabat pengadaan sesuai dengan jenis dan nilai besaran pengadaannya. Jika di bawah 200 juta, Kasubag PBJ akan mendisposisi pekerjaan barang dan jasa kepada pejabat pengadaan. Namun, apabila nilainya di atas 200 juta, maka Kasubag PBJ akan mendisposisi pekerjaan barang dan jasa kepada Pokja. Contoh di sini, karena nilainya di atas 200 juta, maka akan didisposisi ke Pokja. Beri catatan jika ada, pilih tanggal, upload berkas jika ada, lalu klik simpan. Saat disposisi Kasubag ke Pokja, maka secara otomatis terbit surat perintah sesuai dengan Pokja yang ditunjuk. Setelah menerima disposisi dari Kasubag, Pokja akan mereview dokumen pengadaan. Klik menu review. Di sini Pokja akan memeriksa pengadaan yang diajukan oleh PPK. Jika sudah lengkap, klik simpan. Selanjutnya, klik menu proses. Input pemenang tender, tanggal pengumuman, nilai penawaran, nilai terkoreksi, nilai negosiasi jika ada, nilai pengadaan, tanggal selesai, nomor berita acara hasil pelelangan beserta tanggalnya, dan upload berkas, lalu klik simpan. Klik menu sanggah jika ada. Apabila sanggahan diterima, maka tender diulang. Namun, jika ditolak, tender akan dilanjutkan. Klik cetak SP Pokja untuk mencetak. Klik tracking untuk mengecek proses pengadaan sudah sampai mana. Di menu ini kurang lebih sama seperti di menu Pokja, namun di PP atau pejabat pengadaan tidak ada sanggah dan undangan. Di dalam menu pengendalian ada beberapa fitur atau beberapa menu. Pertama ada menu kendali. Di dalam menu kendali kita bisa menginput nomor SPPBJ beserta tanggal, nomor kontrak beserta tanggal, nomor SPMK atau SPP, dan yang lain-lain. Jika sudah lengkap, klik simpan. Klik addendum jika ada, kemudian tracking untuk mengetahui proses pengadaan sudah sampai mana. Di dalam laporan pengadaan ada beberapa menu. Untuk yang pertama bisa kita lihat ada daftar tender atau seleksi. Kemudian yang kedua ada surat perintah pengadaan. Yang ketiga ada lembar kelengkapan berkas permohonan. Kemudian yang keempat ada lembar penilaian kinerja penyedia. Kemudian yang kelima berita acara review pengadaan oleh Pokja. Kemudian yang keenam ada undangan pengadaan oleh Pokja. Dan menu terakhir ada progres pengadaan barang jasa. Kemudian dalam menu laporan rekapitulasi ada beberapa menu di dalamnya. Yang pertama, rekapitulasi pengadaan per OPD. Yang kedua, rekapitulasi pengadaan per sumber dana. Yang ketiga ada rekapitulasi per jenis pengadaan. Kemudian yang keempat ada rekapitulasi per kelompok kerja. Kemudian yang kelima ada rekapitulasi per metode pemilihan. Dan menu yang terakhir ada rekapitulasi per pejabat pengadaan. Untuk selanjutnya, menu laporan realisasi. Di sini juga ada beberapa menu, bisa kita lihat di layar. Untuk yang pertama, penyerapan belanja per OPD. Kemudian yang kedua, penyerapan per jenis belanja per OPD. Kemudian yang ketiga, realisasi belanja operasi per OPD. Kemudian yang keempat ada realisasi belanja modal per OPD. Kemudian yang terakhir ada menu penyerapan per jenis belanja per sub kegiatan. Untuk menu master adalah menu pengaturan di aplikasi. Contohnya seperti mengatur siapa nama PPK beserta jabatannya, siapa nama pegawai PBJ-nya, siapa anggota dari masing-masing Pokja, metode pemilihan, sumber dana, dan lain-lain. Selanjutnya untuk menu terakhir yang akan kita bahas yaitu menu notifikasi.
Di menu notifikasi ada pilihan aplikasi WhatsApp dan email. Di sini kita bisa mengatur notifikasi akan masuk kemana selain di aplikasi PBJ Berdata. Sehingga jika ada disposisi pengadaan ke pejabat pengadaan, contohnya akan ada pesan otomatis yang masuk ke WhatsApp atau email pejabat pengadaan berupa nama pekerjaan, pagu, dan lain-lain. Ya, itu tadi penjelasan mengenai menu dan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi PBJ Berdata. Penggunaan aplikasi ini sangat membantu dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, aplikasi ini juga sangat mudah dipelajari. Semoga video ini bermanfaat dan untuk kalian yang membutuhkan aplikasi seperti ini untuk keperluan dinas atau instansi atau perusahaan bahkan organisasi, bisa hubungi kami melalui kontak yang tertera di deskripsi. Sekian dan sampai jumpa.